Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Muhammad Mahfudin. Belajar sepanjang hayat, beramal dengan ikhlas, dan berbagi tiada henti. Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia telah merilis aplikasi yang hebat dan sangat luar biasa. Antara lain aplikasi KTA Agpai Digital, aplikasi modul digital, aplikasi RPP digital, aplikasi penilaian Agpai digital, dan aplikasi siswa Agpai. Sebagai guru pendidikan agama Islam, kita harus memiliki dan menguasai aplikasi ini karena salah satu ciri pembelajaran abad 21 adalah menggunakan teknologi. Di samping itu, jika kelima aplikasi dari Agpai digital ini kita kuasai, maka akan sangat membantu kita dalam proses pembelajaran dan penilaian, dan tentunya akan sangat memberikan kontribusi yang positif dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Dan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mempergunakan penilaian Agpai digital bagi Bapak Ibu guru yang ingin mempergunakan penilaian digital Agpai. Bisa menggunakan laptop, kemudian melalui browser penilaian.agpaidigital.org. Kemudian setelah kita klik penilaian.agpai digital di address bar, kita enter, maka kita akan langsung masuk ke fitur utama pada aplikasi penilaian Agpai digital. Dan di sini saya sudah login menggunakan email dan password yang kita gunakan pada KTA Agpai digital. Di sini ada beberapa menu yang kita bisa lihat. Di bawah ada beranda. Beranda adalah ini tampilannya seperti ini. Ada butir soal, ada paket soal, ada filter, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga paket-paket soal yang sudah disusun oleh Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Menu berikutnya adalah tanda plus. Ini adalah tanda untuk mengupload soal. Kita coba klik, kemudian di sini sudah ada beberapa isian yang harus kita pilih. Kita pilih kelas berapa, misalkan kelas 5, kemudian kompetensinya, misalkan pengetahuan, kemudian KD-nya, kemudian materi tentang surah At-Tin misalkan. Kemudian indikatornya pun bisa kita copy paste dari file kita. Kemudian kita klik lanjut. Nah, setelah lanjut di sini ada back, artinya kembali ke menu yang tadi, atau kita tambah butir soal. Nah, kita klik tanda butir soal untuk melanjutkan pembuatan soal. Di sini ada 3 pilihan soal yang akan kita buat: pilihan ganda, uraian, atau jawaban singkat. Dan sekarang kita akan coba membuat soal yang pilihan ganda. Kemudian klik, kemudian di sini yang kolom paling atas kita isi dengan soal. Atin artinya, nah ini adalah, kemudian kita masukkan option. Kemudian kita tambahkan butir jawaban atau tambahkan option untuk B. Kemudian kita tambahkan lagi untuk bagian option C. Kita tambahkan lagi sampai D saja. Bapak Ibu, ini hanya sekedar contoh saja bagaimana cara membuatnya.
Kemudian kita pilih jawabannya, misalkan ini jawabannya, maka kita klik ini. Nah, kalau yang ini berarti kita klik yang ini. Dan seterusnya kita tempelkan kunci jawaban, kemudian kita geser ke bawah. Nah, di bawah juga kita bisa kembali ke tempat tadi, kemudian tambah butir soal atau lanjut untuk upload. Kemudian kita bisa klik terbitkan. Maka soal yang kita susun sudah akan tampil di beranda di sini. Untuk fitur berikutnya adalah tanda kertas, kemudian ada kotak biru tertulis 0. Fitur ini kita gunakan untuk membuat atau merakit soal, baik dari soal kita sendiri maupun dari soal Bapak Ibu guru yang sudah susun. Coba kita klik. Nah, kemudian kita pilih kelas, misalkan kelas 5, kemudian kita pilih kompetensinya pengetahuan, keterampilan atau sikap. Kita pilih pengetahuan, kemudian nama kegiatannya atau nama ulangannya kita sesuaikan, misalkan ulangan penilaian tengah semester. Kita klik, kemudian tahun pelajaran dan semester kita sesuaikan, semester gagal, kemudian klik lanjut. Setelah klik lanjut, di sini masih kosong, belum ada soal yang kita kumpul, maka kita perlu klik tambah soal untuk menambahkan soal-soal yang sudah kita susun maupun yang sudah disusun oleh guru-guru hebat se-Indonesia. Coba kita klik tambah soal. Di sini bagian atas ada kita cari topik soalnya dan bisa pilih juga tentukan kelasnya, supaya soal-soal yang tampil di sini tidak semuanya tampil dari semua kelas dan jenjang. Makanya kita perlu melakukan klasifikasi di sini. Dan misalkan untuk topik, karena untuk PTS berarti materi pertama dan kedua dan ketiga, paling tidak materi pertama tentang surah At-Tin. Nah, kita bisa cari di sini. Ya. Maka soal-soal yang berkaitan dengan surah At-Tin akan muncul di sini. Kurang kita klik, kemudian kita pilih. Kita pilih soal. Kita geser ke bawah, kurang pilih soal saja, kurang klik. Kemudian ini materi membaca surah At-Tin, bisa kita lihat soalnya. Kemudian kita pilih dan seterusnya sampai dengan jumlah soal yang kita kehendaki. Setelah selesai, kita kembali ke depan. Kemudian kita sudah ada soal-soal yang sudah kita pilih. Kemudian kita di bagian bawah, ketika kita akan kembali ke penambahan soal tadi, kita bisa kembali, atau mau menambahkan jumlah soal, kurang klik yang tambah soal. Sebelum klik lanjut, di bawah di kotak yang warna biru ada angka 7. Itu menunjukkan bahwa soal yang kita rakit dalam paket ini ada 7 soal. Kita coba lanjut. Kemudian kita klik terbitkan. Maka soal yang kita terbitkan sudah masuk dalam paket soal yang kita susun. Kemudian kita bisa men-share-nya ke peserta didik. Di profil kita, di sebelah soal kita ada titik 3. Di sini ada beberapa menu yang bisa kita pergunakan, antara lain untuk mengedit soal, untuk menghapus, untuk mengunduh, untuk membagikan ke siswa maupun ke set latihan mandiri. Jadi kita akan coba untuk bagikan ke siswa, maka kita klik yang ini. Setelah klik, maka akan muncul beberapa pengaturan yang
kita diperbolehkan untuk melakukannya. Aktifkan untuk set timer untuk mengatur waktu, kemudian tanggal berlakunya soal maupun untuk penguncian soal. Kemudian kode kelas, misalkan dari contoh saja. Kemudian tulis sesuatu untuk murid, bisa dalam bentuk narasi, bisa dalam bentuk perintah, dalam bentuk narasi, misalkan silahkan dikerjakan. Kemudian ke bawah kita klik bagikan. Maka setelah klik bagikan, soal berhasil dibagikan, dan di sini ada kode paket soal yang akan kita salin dan berikan ke peserta didik kita. Maka kita bisa copy, ya, copy kode paket soal, kemudian kita klik OK. Nah, setelah klik OK, kita bisa buka WA, kemudian bisa kita kirim ke siswa kita baik melalui grup maupun melalui japri perorangan. Misalkan di WA kita kasih tambah, di WA kita tambah pengantar yang lebih lengkap. Silakan kerjakan PTS PAE. Ini hanya contoh saja melalui aplikasi siswa Agbai dengan kode. Ini hanya contoh saja, kemudian kita klik enter. Maka siswa kita yang memperoleh pemberitahuan ini, dia akan masuk ke aplikasi siswa PAI, kemudian akan login dan kerjakan soal, kemudian memasukkan kode soal yang di sini, ya. Jadi Bapak Ibu guru, kemudian untuk keluar dari aplikasi, kita bisa klik profil kita, kemudian kita klik gambar panah ke kanan. Ini adalah untuk keluar dari portal penilaian agpaidigital.org. Itulah tadi tutorial tentang pemanfaatan aplikasi penilaian Agpai Digital. Semoga tutorial ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.